Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun al muslimun rahimakumullah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dapat menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat berjamaah, salat zuhur berjamaah di masjid kita yang indah ini, yakni Masjid Raya Sumatera Barat. Alhamdulillah, masjid kita ini dari sisi bangunan dan arsitekturnya telah dipuji oleh dunia. Merupakan salah satu dari beberapa masjid di dunia di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam arsitektur yang baik. Dari berita-berita baik dalam negeri maupun luar negeri yang kita ikuti, dari 7 masjid di dunia di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka kita termasuk salah satu dari 7 itu. Alhamdulillah, dari sisi arsitektur bangunan, mungkin masjid kita, Masjid Raya Sumatera Barat, mewakili Indonesia karena kita merupakan salah satu daripada 7 masjid dunia yang diakui oleh dunia paling spesifik di dalam arsitektur. Kebanggaan kita ini mesti kita lanjuti dengan beberapa hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, memelihara fisiknya. Karena fisik itu yang menjadi tujuan penilaian orang. Yang pertama. Mungkin barangkali kita juga harus mengingatkan kepada para pengurus dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat
yang bertanggung jawab dalam mengelola fisik masjid kita ini. Hiasan kita yang di luar sana punya lubang-lubang yang manakala datang angin kencang membawa air hujan itu bisa masuk ke dalam dan itu bisa merusak lambat laun kondisi loteng di dalam masjid. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari para arsitek dan pemerintah daerah yang akan menjaga penghormatan dan kemuliaan yang telah diberikan dunia kepada masjid kita ini. Yang kedua, yang amat penting ialah menjaga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap fungsi masjid. Ini lebih berat. Karena fungsi masjid itu adalah tempat yang sakral. Tidak hanya sebagai tempat salat. Kalau hanya sebagai tempat salat, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan seluruh punggung bumi telah dijadikan bagiku tempat salat. Ju'ilat li al-ard masjidan. Telah diberikan keistimewaan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh punggung bumi boleh dijadikan tempat salat, tempat bersujud. Karena itu tidaklah heran bagi kita masyarakat Sumatera Barat di kampung-kampung dahulu, ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita, orang tua-tua kita ketika mereka bekerja di sawah, di ladang, ketika datang waktu salat, mereka salat di hamparan batu, beruduk pada air yang mengalir. Walaupun sekarang kondisi yang sedemikian itu sudah jarang bertemu, karena di kampung musala dekat. Bahkan anak-anak kita yang alumni dari sekolah-sekolah menengah, di antaranya SMA 1 Bukit Tinggi yang Buya ikuti cara berfikir mereka, mereka malah sudah membuat musala-musala kecil di puncak-puncak bukit, di tengah-tengah pesawahan, sehingga maksudnya tidak lain tidak bukan adalah ketika datang waktu salat, ibu bapak, saudara-saudara yang bekerja di ladang dan di sawah tidak sempat melalaikan salatnya. Masjid dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang sakral. Karena itu beruntunglah orang yang membangun serta mengimarahkan. Sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, Allah akan membangunkan, mendirikan untuk orang yang membangun masjid baitan fil jannah. Itu hadis sudah hafal oleh kita. Begitulah keutamaan orang yang memelihara masjid dan mengimarahkan masjid. Karena masjid itu sebagai pusat informasi, terutama informasi salat. Dimulai dengan azan. Azan itu mengingatkan kepada kita bahawa waktu sudah masuk. Tetapi di dalam azan hanya satu kalimat salat. Sepanjang itu kalimat yang diucapkan, dari takbir Allahu Akbar, dari syahadatain sampai kepada hayya 'alas salat. Dan disejajarkan kalimat salat itu dengan al-falah, kemenangan.
Maka masjid adalah pusat informasi tentang salat itu sendiri. Salat berjamaah sudah kita maknai dan kita ketahui lebih utama daripada salat sendiri. Ada syaratnya. Syarat yang pertama dari salat jamaah itu ialah safnya lurus dan rapat. Walaupun beberapa saat belakangan kita sudah ikut merenggangkan salat karena persoalan-persoalan yang sifatnya persoalan pandemi dan mendunia. Bolehlah, asal semua itu telah ditetapkan dengan musyawarah majlis, bukan kehendak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kalau ada jamaah yang datang dan memilih tempat, saya harus tempat di sana selalu, selamanya, dan enggan meluruskan saf, enggan merapatkan saf, maka dia sudah sebenarnya enggan melakukan aturan berjamaah itu. Di aturan salat berjamaah itu lurus saf. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat-riwayat hadis kita ketahui, beliau sangat memarahi orang yang tidak mau mematuhi lurus saf itu. Sehingga beliau mengatakan, kenapa kalian tidak mau meniru malaikat yang bersaf-saf lurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka yang tidak mau meluruskan saf itu, ini syarat. Karena itu meluruskan saf itu mempunyai tujuan yang sangat dalam, melaksanakan peraturan dengan ketaatan. Jadi kalau kita lihat masjid sebagai pusat informasi dan sebagai tempat di mana kita melakukan salat berjamaah, tidak hanya sekedar mengambil pahala yang berlipat ganda daripada salat sendiri, tetapi menanamkan sikap, sifat, watak taat kepada aturan. Dan barangkali di antara kita sudah jarang yang melaksanakan bergerak setelah selesai imam memberi komando. Seharusnya dan sebenarnya ketika imam mengatakan Allahu Akbar, selesai akbar itu baru kita bergerak. Itu aturan yang benar. Tapi bagi kita sekarang seakan-akan kita menjadi imam pula. Allahu Akbar kita sudah langsung berdiri, Allah saja baru kita sudah langsung melaksanakan. Berarti kita mempunyai aturan kita sendiri, tidak taat asas kepada aturan yang telah diajarkan. Dan aturan salat adalah aturan Rasul, bukan aturan imam. Imam belajar kepada Rasul, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Hebat itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat pertentangan satu sama lain dari umat Islam yang terjadi, masalahnya satu saja, umat Islam tidak lagi taat melaksanakan aturan-aturan salat. Berat ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taubah pada ayat ke-18 ini menyatakan sungguh kriteria daripada umat yang meramaikan masjid itu diawali dengan kalimat innama. Di dalam bahasa Arab innama itu ada hasar, tidak lain tidak bukan, hanya saja. Ya'muru masajid Allah, yang mengimarahkan masjid-masjid Allah.
Oleh karena itu kalimat masjid pun kalimat yang ditetapkan oleh Allah. Jangan sekali-kali membuat nama dalam bahasa Indonesia masjid. Masjid ini bukan mes, tapi masjid. Karena kata-kata masjid, kata-kata Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Masjid, masjid Allah, bukan masjid Allah. Hal kecil bisa berdampak besar. Bahwa mereka yang mengimarahkan masjid Allah itu ialah pertama benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam azan tadi kita kenalkan asyhadu an la ilaha illallah pertama. Walaupun kalimat azan itu tidak datang dari Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat, kemudian diiyakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekarang menjadi aturan azan sebagai pusat informasi daripada salat itu sendiri. Nah, tidak hanya beriman kepada Allah, tapi beriman kepada hari akhir. Panjang lagi jalan kita. Kita sudah hidup di dalam hamilan ibu, sudah lahir ke dunia, sekarang tinggal di dunia, sebentar lagi akan masuk dalam kubur. Setelah itu ada masa berbangkit, setelah itu ada masa di dalam mahsyar kelak, setelah itu ada lagi berhisab, setelah itu ada lagi sirat, selesai itu pilih anda masuk neraka atau masuk surga. Jangan dikatakan hidup kita ke depan masih pendek, panjang lagi. Yang kita tempuh baru 3 dalam kandungan, lahir dan hidup sekarang. Yang dan kita tempuh masih jauh. Karena itu kalau orang yang beriman kepada hari akhir berarti dia mempersiapkan dirinya melalui salat yang benar. Karena aturan salat ditetapkan oleh Allah, salah satu di antaranya innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Ada waktunya salat itu. As-salatu li zikri, salat itu mengingat Allah. Karena itu tidak boleh membaca bacaan salat tergesa-gesa. Hendaklah didalami dengan hati kita sendiri. Nah, oleh karena itu mereka yang mengimarahkan masjid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, selalu mendirikan salat, selalu membayarkan zakat, dan tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut oleh Allah fa'asa. Mudah-mudahan sikap iman kepada Allah, sikap percaya kepada hari akhir, selalu mendirikan salat, mau membayarkan zakat, kemudian tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan dengan demikian merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kuliah zuhur ini tidak boleh panjang-panjang. Kita cukupkan hingga itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.